Jalan ini. Pemandangan air laut lebih tinggi dari daratan di kawasan Pantai Mutiara Jakarta bukan ilusi. Video ini viral di media sosial dan akhirnya kembali membuka pembahasan terkait ancaman tenggelam yang mengintai Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang kian memprihatinkan membuat mantan gubernur Basuki Cahayapurnama ikut berkomentar. Dalam pernyataannya, Ahok menyebut jika tanggul Pantai Mutiara di utara jebol akibat hujan, maka bukan tidak mungkin banjir bisa sampai ke Monas. Pernyataan ini kemudian ditanggapi Gubernur Jakarta aktif Pramono Anung. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Batavia semakin hari semakin kehilangan ketinggian. Data pemerintah menunjukkan penurunan tanah di Jakarta Utara mencapai 12 cm per tahun. Penurunan tanah terjadi di sejumlah titik termasuk kawasan Pluit dan Muara Baru dengan tingkat penurunan yang terparah. Tidak bisa dipungkiri faktor manusia jadi pemicu semakin menurunnya daratan Jakarta. Pertumbuhan pembangunan gedung bertingkat menambah beban lapisan tanah. Peningkatan kebutuhan air bersih juga turut memicu pengambilan air tanah berlebihan hingga semakin memperburuk kondisi penurunan. Pada akhirnya, pertumbuhan pembangunan dan manusia semakin hari makin memberi beban di atas tanah Jakarta. Kini Jakarta berlomba dengan waktu agar bisa terus bertahan di atas permukaan. Sementara air laut tak henti bergerak mengisi celah dan menggerus pesisir utara kota itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menyandang status kota metropolitan tak membuat Jakarta bebas dari WAP atau tuberkulosis atau TBC. Saat ini ada sebanyak 49.000 kasus TBC di Jakarta dan bisa terus bertambah jika rantai penularan tak diputus. Kemajuan kota Jakarta belum menjamin seluruh warganya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih ini masih menjangkit sekitar 49.000 warga Jakarta per 8 November 2025. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan Kementerian Kesehatan meminta Pemprov Jakarta meningkatkan screening untuk menemukan 70.000 kasus TBC. Meski virus TBC ditemukan 140 tahun lalu, nyatanya banyak warga belum paham cara memutus rantai penularan. Akibatnya, jumlah penderita TBC diperkirakan jauh lebih banyak dari yang terdata. Data Kementerian Kesehatan, jumlah penderita TBC di Indonesia saat ini mencapai 1,09 juta atau terbesar kedua di dunia. Sementara tingkat kematian mencapai 125.000 per tahun, angka kematian itu lebih tinggi dari COVID-19. Meski mengkhawatirkan, TBC bisa dicegah dengan cara cukup mudah. Hindari kontak fisik penderita TBC, pakai masker, tidak pakai barang tertukar, cuci tangan, jaga daya tahan tubuh, dan vaksinasi TBC. Untuk mengejar target Jakarta bebas TBC, Pemprov Jakarta menargetkan seluruh RW memiliki kampung siaga TBC pada 2030. Warga Jakarta juga dapat memanfaatkan aplikasi JackScan untuk mengidentifikasi risiko TBC lebih cepat, sekaligus dipandu untuk mendapat pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI dan pemerintah menyepakati penghapusan pasal dalam draft RUU KUHP yang menempatkan Polri sebagai penyidik utama. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime,
setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindonews TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia masih seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Partai berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindonews TV Beyond Headline. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindonews TV. Kembali di Sido Sore pemirsa, jika tak ada aral melintang, besok DPR akan mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Meski demikian, ada sejumlah pasal yang menuai kritik, salah satunya terkait perluasan kewenangan aparat hukum. Hari ini kami melaporkan hasil tim perumus. Komisi 3 DPR RI dan pemerintah telah menyepakati RUU KUHAP dibawa dan disahkan di rapat paripurna DPR RI pada Selasa 18 November 2025. Meski demikian, rencana ini menuai kritik dari sejumlah lapisan masyarakat yang menilai beberapa pasal dalam RUU KUHAP kontroversial. Salah satu yang menuai kritik adalah ketentuan dalam RUU KUHAP yang justru memperkuat posisi Polri sebagai aktor utama dalam proses penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pengesahan RUU KUHAP ini rupanya menuai kecaman dari koalisi masyarakat sipil, diantaranya terkait beberapa pasal yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan polisi. Di antaranya yakni pasal 6, 7, dan 8, di mana disebutkan penyidik Polri sebagai penyidik utama. Sementara semua PPNS dan penyidik khusus diletakkan di bawah koordinasi polisi. Koalisi menilai upaya ini justru menjadi Polri lembaga yang superpower dengan kontrol sangat besar dan bertolak belakang dengan semangat reformasi kepolisian. Padahal selama ini masih memiliki beban tunggakan penyelesaian perkara setiap tahunnya dan belum optimal dalam menindaklanjuti laporan masyarakat untuk mengusut tindak pidana. Usai menuai kritik, Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah akhirnya menyepakati penghapusan pasal dalam draft RUU KUHAP yang menempatkan Polri sebagai penyidik utama. Dilansir dari laman Partai Gerindra, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan penghapusan pasal 6 tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan aturan dengan undang-undang lain yang sudah mengatur secara spesifik kewenangan lembaga penegak hukum. Habibur Rahman menambahkan keputusan ini juga sejalan dengan langkah sebelumnya yang menghapus usulan pasal terkait jaksa penuntut tertinggi.